Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du, betapa indahnya bunga-bunga yang Anda saksikan. Dia tumbuh, subur, berseri, berkembang. Subhanallah. Karena apa? Jawabannya karena dia disiram dan senantiasa diberikan pupuk, dijaga nutrisi baginya. Ini semua yang membuat bunga-bunga yang disaksikan ini tumbuh dan berkembang. Subhanallah. Wallahi, kalau saja air ini berupa air yang merupakan sebab kesuburan, tidak kita berikan, dan kita akan biarkan bunga-bunga ini tanpa air, dan kita tidak berikan padanya nutrisi atau berupa pupuk-pupuk, apa jadinya? Bunga ini tidak subur. Boleh jadi bunga ini akan mati dan layu, mengering, kehijauan dan berbagai macam ragam bentuk warna-warna bunga yang indah ini akan semuanya hilang, layu, gugur. Begitu pula lah dengan hati kita ini, gak jauh bedanya. Hati kita butuh nutrisi, butuh konsumsi. Sebagaimana bunga-bunga ini butuh konsumsi air, hati kita juga butuh konsumsi air. Dia butuh pupuk, dan hati kita ini juga butuh nutrisi-nutrisi yang akan memupuknya menjadi hati yang sehat. Sungguh banyak manusia, mereka sibuk memperhatikan kesehatan luar, fisik. Anda melihat tubuhnya elok, tinggi, tegap, kulitnya putih mengkilat. Subhanallah. Tapi hatinya mati. Manusia yang hidup adalah manusia yang hidup dengan hatinya. Yang tidak memiliki hati yang hidup, dia bukanlah seorang manusia yang hidup, tapi dia dianggap bangkai-bangkai berjalan. Perumpamaan seseorang yang hidup tanpa hati yang hidup, bagikan seorang yang berjalan tanpa memiliki roh, bagaikan bangkai-bangkai berjalan. Allah Subhanahu wa taala perumpamakan orang-orang kafir bagaikan perumpamaan orang-orang yang mati dalam firman-Nya. Awaman kana mayyitan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bikharijin minha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah sama perumpamaan bagaikan seseorang yang dia mati, kemudian kami hidupkan dia, kami berikan baginya cahaya, dan dia berjalan di tengah-tengah manusia membawa cahaya ini. Apakah sama perumpamaannya dengan orang yang dalam kegelapan, yang tidak keluar daripadanya? Tahukah Anda apa maksud daripada orang-orang yang mati kemudian kami hidupkan dia? Maksudnya, kata ulama tafsir, adalah orang-orang yang mati karena dia kafir, tidak memiliki iman. Sebagian ulama menyebutkan contohnya adalah Umar sebelum Islam, dia kafir, tidak ada padanya cahaya, dia mati bangkai. Allah terangi Umar dengan iman. Dia pun menjadi sosok yang hidup, berjalan di dunia membawa cahaya, menerangi manusia. Itulah perumpamaan hati yang hidup, yang disirami oleh nutrisi iman, oleh air iman berupa wahyu kalamullah tabaraka ta'ala wa sunnatu Rasulillah SAW. Andai kata Anda ingin senantiasa memiliki hati yang hidup, hendaklah Anda berupaya setiap saat menyiraminya, sebagaimana Anda menyirami bunga-bunga di taman-taman Anda. Andai kata Anda ingin memiliki hati yang hidup, terus-meneruslah Anda berikan kepadanya nutrisi iman, dan berupayalah Anda menjauhkan segala macam perkara-perkara yang merusak hati Anda ini. Seseorang petani, dia akan berupaya menjauhkan segala macam perkara-perkara yang dapat menghalangi tumbuh padi dengan baik. Dia akan cabut rumputan-rumputan seperti ini. Dia akan cabut rumputan-rumputan. Dia akan ambil benta-benta. Dia akan berusaha menghalau burung-burung dan segala macam hama agar padinya dapat tumbuh dan berkembang. Subhanallah. Demikian juga dengan hati manusia. Banyak sekali penyakit-penyakit hati yang dapat mengotori, bahkan mematikan hati. Ada penyakit kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ada penyakit riya, penyakit ujub, bangga, hasad, dengki, dan seterusnya. Ini adalah merupakan penyakit-penyakit yang pada tanaman akan dapat membinasakan tanaman. Berbagai macam hama dapat membuat tanaman mati, demikian juga penyakit-penyakit ini. Maka seorang petani yang cerdas, dia akan senantiasa berupaya menjauhkan segala macam bentuk hama-hama yang dapat merusak
sawah dan ladangnya, tanaman-tanamannya. Jika Anda ingin supaya taman rumah Anda tetap berseri, indah, berikan kepada nutrisi. Jauhkan segala macam perkara yang dapat merusak tanaman-tanaman Anda. Jauhkan daripada tangan-tangan jahil dan seterusnya. Maka demikian juga dengan perkara iman, dengan perkara hati. Semua penyakit-penyakit yang berupa hasad, iri, dengki, takabur, ujub, dan seterusnya, bersihkan, siangi, jauhkan. Kemudian terus-menerus sirami hati ini dengan nutrisi iman, dengan air iman. Datangi kajian-kajian. Disitulah tempat nutrisi iman. Jangan pernah Anda lalai dengan kajian-kajian keislaman. Datangi halaqah-halaqah ilmu. Datangi masjid-masjid. Datangi para ulama. Bersimpu di hadapan para ulama. Itulah nutrisi iman. Baca kitabullah tabaraka wa ta'ala. Pahami maknanya. Benarkan hukumnya, amalkan kandungannya, itulah nutrisi iman. Dengarkan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa-apa yang Rasulullah SAW sarankan. Itulah nutrisi iman. Bertemanlah dengan orang-orang saleh. Sebagaimana hama, andai kata berdekatan dengan pepohonan, dia akan membunuh pepohonan. Anda mengetahui yang namanya benalu. Bagaimana benalu begitu cepatnya meresap saripati makanan daripada suatu pohon, kemudian membunuh pohon tersebut. Bahaya benalu. Pohonan ini akan lambat laun menjadi layu-layu, habis makanannya dan mengering dan mati. Sementara dia akan tumbuh sehat. Demikian juga dalam kehidupan manusia. Ada orang-orang yang seperti benalu. Berteman dengannya akan membuat mati iman Anda. Berteman dengannya akan menggerogoti hati Anda. Akan membuat hati Anda terinfeksi dengan berbagai macam virus-virus yang ada dalam benaknya, pikirannya. Maka jauhkan dia. Niscaya iman Anda akan semakin baik dan semakin baik. Subhanallah. Berkawan dengan para ulama, para penimba ilmu, bagaikan seseorang pasien yang senantiasa berkawan dengan para dokter-dokter yang akan berusaha menterapi penyakit-penyakitnya. Subhanallah. Inilah nutrisi iman. Oleh karena itu, orang bijak adalah orang yang tahu bagaimana menjaga imannya agar tetap dapat tumbuh, berkembang, semakin baik, semakin subur, semakin menjulang ke langit sebagaimana pepohonan. Lambat laun dia akan menjulang ke langit, memiliki akar yang kuat, pondasi yang kokoh, tidak akan mungkin dapat digoyah oleh angin, diterpa oleh hujan. Subhanallah. Demikianlah dia dengan iman. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.